akan lihat firman Allah pada minggu hari ini tanggal 23 November. Kita akan lihat firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kuberikan tema pokok anggur yang benar. Sekali lagi, pokok anggur yang benar. Kita akan lihat satu ayat firman Allah dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8. Sekali lagi, pokok anggur yang benar. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saudara perhatikan dalam bacaan saudara, Alkitab saudara. Kita akan baca berbalas-balasan sampai tiba di ayat 8. Saudara cukup duduk saja, kita akan membaca. Kita akan baca berganti-gantian ayat yang hebat ini. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini dapat kami dipermuliakan, yaitu tidak kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bacaan kita temanya adalah pokok anggur yang benar. Kita tahu Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan saya dan saudara adalah carang-carang. Kita adalah ranting-rantingnya. Jadi karena itu saya dan saudara harus menempel pada pokok anggur. Siapakah yang menjadi sumbernya? Yesus Kristus adalah sumbernya. Saudaraku, pohon anggur ini adalah suatu pohon kegerakan, suatu pohon anggur yang sangat luar biasa ini. Ini juga merupakan salah satu minuman atau buah yang selalu disuguhkan dalam setiap perayaan orang Yahudi. Jadi buah anggur ini memiliki istilah lain daripada pohon anggur ini. Dia memiliki istilah lain, yaitu pohon elok. Pohon anggur punya nama lain, punya istilah lain, yaitu pohon elok. Jadi demikian pula gereja Tuhan, saya dan saudara di akhir zaman ini, kita harus menjadi buah anggur yang bisa dinikmati oleh banyak orang, bahkan bisa menjadi kesukaan daripada Allah itu sendiri. Harus menjadi anggur yang benar-benar manis dan bisa menjadi berkat. Di akhir zaman pencurahan Roh Kudus akan 2 kali lipat hebat, luar biasa, kata firman Allah dalam kitab Yoel. Pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua, kita akan melihat anak-anak akan bernubuat, teruna-terunamu, dan Allah akan memakai pemakaian Tuhan itu luar biasa bagi anak-anak kita, bagi gereja Tuhan dimanapun kita berada. Tetapi jangan salah, ada juga di mana pekerjaan setan luar biasa, karena dia sudah tahu waktunya dan masanya tidak lama lagi. Karena itu setan juga dia kerja luar biasa. Kata firman Allah, dia seperti singa yang setiap hari berjalan mengaum-ngaum dan siap mencari mangsa. Jadi kalau saya dan saudara lengah dikit, kita habis. Kita bisa diterkamnya. Kita lemah dikit, kita kecewa sedikit, kita bisa bahaya. Kita ada dalam ancaman. Karena setan itu dia tahu waktu dan masanya tidak lama lagi. Jadi karena itu setan kerja keras. Setan
Setan kerja lembur. Setan tidak kenal tidur siang. Setan tidak ada istilah istirahat atau cuti karena menjelang Natal, tahun baru maupun Lebaran ataupun Idul Fitri akan tiba. Dia tidak kenal tidur siang. Dia kerja terus, dia kerja lembur. Itu setan. Dia harus mencari pengikutnya begitu rupa supaya banyak pengikut yang ikut dia. Iya dong, dia tidak mau masuk neraka seorang diri. Karena itu dia mencari kawan-kawannya. Jadi kita lihat di sini, saya dan saudara harus menjadi berkat. Jadi kedatangan Tuhan luar biasa. Akan ada pencurahan Roh Kudus double porsi, 2 kali lipat. Dan kita adalah anggur kegemarannya Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi berkat, menghasilkan buah-buah yang manis. Tetapi jangan salah, ada juga buah anggur yang buahnya itu bukan manis tetapi racun yang mematikan. Buah anggur yang asam rasanya, dan itu adalah racun yang mematikan. Kita lihat misalnya Ulangan 32 ayat 32 sampai 33. Firman Allah berkata begini, sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom dan dari kebun-kebun Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, pahit gugusan-gugusannya. Air anggur mereka adalah racun ular dan bisa ular tedung yang keras ganas. Ada juga orang yang menghasilkan buahnya itu tidak bisa dinikmati. Dengan di lain istilah kita berkata menjadi batu sandungan. Orang tersandung akan dia. Orang tinggalkan Tuhan akan karena dia. Orang murtad karena orang itu punya kelakuan. Jadi kita lihat adalah buah yang dihasilkan oleh penduduk Sodom dan Gomora. Kita tahu kejahatan Sodom dan Gomora, sehingga membuat hati Allah hancur, membuat Allah murka sehingga kirim lautan api. Kota itu menjadi lautan api karena dibakar Tuhan. Kejahatan yang merajalela yang dihasilkan oleh Sodom dan Gomora, kota itu membuat Allah marah. Saudara tahu kejahatan Sodom dan Gomora, daerah itu adalah pesta pora, hidup glamor, berfoya-foya, persinahan dan lain sebagainya. Dan hal-hal semacam ini terjadi nanti di akhir zaman. Kita lihat sekarang ini kejahatan merajalela di mana-mana. Peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Sodom dan Gomora itu akan terjadi juga menjelang kedatangan Tuhan. Karena itu saya dan saudara harus hati-hati. Kita mawas diri, saudara. Jadi ada pohon anggur yang manis buahnya, tetapi juga ada buah anggur yang selek, buah anggur yang manis, tetapi ada juga buah anggur yang itu adalah racun yang mematikan. Sebagai pohon elok atau sebagai pohon anggur ini dia mendapatkan perawatan yang teratur, saudara. Supaya dia bisa menghasilkan buah yang lebat, dia memang diatur dan ditata sedemikian rupa. Pohon anggur juga sistem penanamannya juga dia pakai jarak. Paling tidak kurang lebih 3 meter satu dengan yang lainnya, 3 meter jarak. Karena pohon ini adalah pohon yang rantingnya suka memanjat dan suka merambat. Karena itu dia dibikin semacam harus ada jaraknya, supaya tidak mengganggu satu dengan yang lain. Karena dia suka menjalar. Jadi supaya pohon anggur ini dia bisa menghasilkan buah. Kita lihat saudaraku, kita baca tadi bahwa kalau ranting-ranting itu tidak menghasilkan buah, dikerat, dipotong dan dibuang. Tujuannya apa pemotongan ini? Yang pertama kita lihat supaya bentuknya bagus. Jadi pohon anggur itu dia dirawat sedemikian rupa. Pohon anggur ini harus dia dipangkas. Dia dibentuk sedemikian rupa. Kalau saya dan saudara melihat seperti di negara-negara Eropa seperti Prancis misalnya, itu pohon anggur itu ditata luar biasa. Sehingga dia itu semakin besar, dia semakin runcing ke atas seperti pohon cemara. Jadi bentuknya indah sekali. Kenapa? Karena ranting-ranting yang tidak berbuah itu, yang hanya dia cuma terlihat berdaun saja, dia rimbun saja,
itu kemudian dia dipangkas dan dia ditata sedemikian rupa. Jadi bentuknya harus bagus. Kepada Timotius, anak rohani daripada Rasul Paulus, dia menasihatkan begini, 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-13. 1 Timotius 5 ayat 13, firman Allah berkata, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Jadi tujuan dari memangkas ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah itu adalah supaya bentuknya bagus, pohon anggur itu kelihatan indah. Di negara-negara Eropa ditata luar biasa, sehingga sepanjang mata memandang indah sekali pohon anggur itu. Sejauh mata memandang, wah berjejer, indah sekali. Buahnya pun bergantung, itu diatur luar biasa. Mereka tata sedemikian rupa. Jadi supaya, karena dia pohon merambat dan menjalar, maka dia harus dikerat. Dia diatur, dipotong, supaya satu dengan yang lain tidak saling mengganggu. Biasanya kita melihat kekristenan yang hanya mengganggu, tidak berbuat tapi mengganggu. Ini supaya kita indah di mata Tuhan. Jangan hidup semrawut, jangan hidup sembrono, jangan hidup sembarangan. Kita harus hidup begitu rupa melayani Tuhan. Harus hidup baik supaya orang juga melihat senang. Orang juga suka dengan perangai dan pembawaan kita. Mereka berkata, kakak yang satu itu bagus. Aku senang dengan dia. Saya senangkah bergaul dengan dia. Jadi ada orang yang hanya suka mengganggu, tidak menjadi berkat, sudah tidak cari Tuhan, tetapi kerjanya menghasut orang. Kita lihat di situ Paulus menasihatkan Timotius, tolong orang-orang yang semacam itu. Jangan bergaul dengan orang-orang seperti itu. Lagi pula mereka keluar masuk rumah orang lain. Kita lihat orang yang kerjanya setiap hari hanya keluar masuk rumah orang. Mereka meleter. Saudara, meleter itu adalah orang cerewet, ngomong yang tidak-tidak. Mereka suka bergosip. Ini yang firman Allah Paulus menasihati. Mereka hanya bermalas-malasan. Mereka lebih betah. Mereka bisa tinggal di rumah orang dari terbit matahari sampai pada masuknya. Mereka lebih betah. Tapi kalau di rumah Tuhan mereka tidak betah. Dengar khotbah baru 5 menit, mereka sudah gelisah, sudah serong sana, sudah serong sini, sehingga kursi yang tadi menghadap begini tiba-tiba dia sudah membelakangi pengkhotbah. Kenapa? Karena geser sana geser sini, garuk kepala. Padahal tadi dia mandi bersih keramas sampai 3 kali, sampo 1 renteng habis. Berarti aku percaya tidak ada ketahuan daripada. Tapi kenapa sedikit-sedikit garuk kepala? Pertanda kau memberikan tanda respon yang tidak senang dengan firman Allah. Jadi karena itu kita lihat di sini, supaya bentuknya bagus, kita makin menjadi indah di dalam Tuhan. Jangan saling mengganggu satu dia. Lihat pohon anggur ditata. Kalau melihat sudah merambat sedikit potong, buang. Jadi supaya mereka tidak saling mengganggu pohon satu dengan pohon yang lain, karenanya ditata jaraknya 3 meter. Jadi supaya makin indah hidup kita, makin dekat dengan Tuhan, kita hidup makin indah. Siapa yang membentuk kita? Firman Allah. Tuhan yang membentuk hidup saya dan saudara. Yang kedua, supaya bersih dan berbuah banyak. Apa tujuan dari pemotongan ranting itu? Yang pertama supaya bentuknya bagus, dan yang kedua supaya dia bersih dan bisa berbuah lebat. Kita lihat misalnya Yohanes 15 ayatnya yang kedua. Firman Allah berkata, Yohanes 15 ayatnya yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan, supaya ia lebih banyak. Jadi hidup menghasilkan buah. Berkali-kali saya pernah katakan, hidup kekristenan itu bukan tergantung atau dilihat pada berapa lama saya dan saudara melayani Tuhan.
Berapa lama kita hidup di dunia? Tetapi seberapa besar saya dan saudara hidup menjadi berkat selagi ada di dunia? Seberapa bermanfaatnya saya dan saudara? Jadi kekristenan itu bukan seberapa lama kita hidup. Ada orang ratusan tahun hidup. Wah, luar biasa, umur panjang. Ada yang bisa mencapai 107, 115. Wah, puji Tuhan. Tetapi apakah bermanfaat? Apakah hidupnya menjadi berkat apa tidak? Jadi kekristenan kita diukur dari seberapa bermanfaatnya saya dan saudara. Seberapa bergunanya saya dan saudara selama saya dan saudara ada di dunia. Lagu yang populer berkata hidup ini adalah kesempatan. Jadi karena itu kesempatan yang ada kita pakai untuk cari Tuhan. Kapan lagi? Inilah waktunya saya dan saudara setia. Kita setia cari Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Ada banyak orang terbaring di rumah sakit, di ranjang kesakitan. Mereka punya kalimat itu selalu adalah, aku menyesal tidak cari Tuhan baik-baik. Apalagi sebelum pendeta mendoakan dia, ungkapannya itu pasti adalah, saya tidak cari Tuhan baik-baik. Padahal banyak waktu. Ada banyak waktu, begitu waktu, ada banyak sekali, tapi saya tidak gunakan untuk cari Tuhan. Sekarang saya sudah terbaring di ranjang pesakitan. Jadi sekarang waktunya. Jangan tunggu sakit dulu. Jangan tunggu sekarang dulu baru mencari Tuhan. Sekaranglah waktunya kita cari Tuhan. Kita harus setia. Kita harus beribadah. Jadi supaya bersih dan berbuah. Apa yang bisa membersihkan kita? Ayat 3 Yohanes 15 ayatnya yang ketiga berkata begini. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi apa yang bisa membersihkan saya dan saudara? Firman Allah. Firman Allah itu sanggup membersihkan kita. Sehingga kita hidupnya yang tadi jalan bengkang dan bengkok, kini diluruskannya untuk supaya saya dan saudara jalan kita untuk memuliakan nama Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17, firman Allah berkata begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi setiap firman Allah, segala tulisan yang diilhamkan Allah, kata firman Allah, dia bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Jadi firman Allah memperbaiki hidup saya dan saudara. Pola pikir yang diubah kemudian dilanjutkan dengan tindakan. Ada tindakan nyata, ada perubahan nyata, perubahan hidup dari seseorang. Firman Allah membentuk kita. Berapa banyak orang yang meneteskan air mata saat mendengar khotbah. Kenapa? Karena mereka tersentuh. Mereka dijamah Tuhan saat mendengarkan firman. Mereka bisa menangis. Jadi firman Allah itu kekuatannya luar biasa. Kita lihat firman Allah membersihkan supaya kita mencari buah anggur kegemaran Tuhan, kesukaan Tuhan. Bukan buah anggur Sodom dan Gomora yang itu adalah racun yang mematikan, tetapi buah anggur yang manis yang Allah senang. Bahkan bukan hanya Allah senang, manusia juga senang. Buah yang kita hasilkan, perangai dan pembawaan hidup yang kita hasilkan, itu menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi firman Allah, dia membersihkan saya dan saudara. Dia mengubah kita. Jadi perubahan pola pikir dan kemudian dilanjutkan dengan perubahan tingkah laku. Kita harus kenal firman begitu rupa. Adakan waktu untuk mempelajari. Adakan waktu untuk membacanya. Membaca firman Allah sama seperti kita makan. Jadi kita perlu firman. Kerohanian kita harus dibentuk, dibangun. Kita harus adakan waktu untuk membaca.
membacanya, haleluya, setan saja yang menipumu dan berkata Alkitab adalah buku ngantuk bagimu. Sedangkan bagi kita Alkitab itu adalah buku kekuatan. Injil punya kekuatan. Dia seperti pedang yang bermata dua, yang siap membedah dan siap memperbaiki kelakuan kita. Setan saja yang menipumu dengan berkata Alkitab itu adalah buku ngantuk. Bacalah Alkitab nak, maka kau tertidur. Setan yang menipu. Sehingga banyak orang berkata aku baca Alkitab supaya aku tidur. Itu setan yang menipu saudara. Ini bukan buku ngantuk, ini buku kuasa. Haleluya. Orang membacanya kelakuan berubah. Jadi karena itu luar biasa. Buah-buah apa yang harus dihasilkan? Yang pertama adalah buah pertobatan. Matius 3 ayatnya yang ke-8. Matius 3 ayat 8 firman Allah berkata, jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang pertama adalah buah pertobatan seperti yang aku ceritakan tadi, seorang ibu pembantu. Makin kenal Tuhan, makin setia ibadah, makin dekat dengan Tuhan. Makin kenal Tuhan, perkataan makin dijaga, mulut makin dijaga. Jangan sembarangan mengoceh, jangan meleter, kata Paulus tadi kepada Timotius. Jangan suka mencampuri urusan orang tadi. Orang yang suka naik turun rumah orang, keluar masuk rumah orang, pagi belum masak lagi dia sudah ada di rumah orang sana. Sehingga dari terbit matahari sampai pada masuknya dia ada di rumah orang. Apa ngoceh? Mencampuri urusan orang, jangan. Makin dekat Tuhan, saya dan saudara hidup makin berubah. Buah pertobatan yang harus dihasilkan. Efesus 4 ayat 28 lagi. Firman Allah berkata, Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini perubahan. Perubahan hidup. Si pencuri tidak mencuri lagi. Sekarang kini dia jadi orang yang kerja. Cari kerja, dia kerja. Si pencuri tidak mencuri lagi karena hidup sudah berubah. Kini dia cari pekerjaan. Dengan pekerjaan itulah dia bisa menafkahi keluarga dan ada berkat lebih, dia bisa berbagi kepada orang yang berkekurangan. Hidup berubah. Jadi si pencuri dia berubah. Si malas dia berubah menjadi rajin. Karena dia tahu bahwa Allah tidak memberkati orang yang malas. Allah tidak berurusan dengan orang yang malas. Tangan orang rajin diberkati Tuhan. Karena itu rajin melayani, rajin bekerja, rajin cari Tuhan, rajin dalam keluarga, rajin dalam rumah tangga, harus rajin. Apalagi yang sudah berkeluarga, harus dituntut kerajinan. Dalam melayani pekerjaan Tuhan apalagi. Sebagai hamba Tuhan apalagi harus rajin. Masa hamba Tuhan malas? Masa seorang pelayan Tuhan malas? Harus kita rajin melayani. Kalau kita rajin nih, kita pasti diberkati Tuhan. Jadi jangan balas-balas melayani Tuhan. Allah tidak, manusia saja tidak suka orang malas, apalagi Tuhan. Yesus Kristus itu rajin. Jadi kita harus belajar kepada Tuhan. Dia rajin melayani. Kemana-mana jalan kaki menyampaikan firman Allah. Itu Yesus Kristus. Dia rajin luar biasa. Pagi-pagi benar sudah bangun doa jalan lagi memberitakan firman. Dia melayani Tuhan. Tidak pernah ada kata berhenti. Pokoknya sampai di akhir hidup. Sampai dia ditangkap, dibunuh dan disalibkan. Dia memberitakan firman.
Ini pertanda rajin. Saya dan saudara, si pencuri tidak mencuri lagi. Si malas jangan malas lagi. Haleluya. Si yang suka maki jangan maki lagi. Si yang suka menipu dan berbohong jangan menipu lagi. Gak boleh. Apa yang benar katakan yang benar. Tidak ya. Selebihnya dari setan. Karena setan adalah bapa pembohong. Jadi karena itu perubahan pola pikir dan disertai dengan tindakan dan perilaku. Buah pertobatan, dan yang kedua adalah buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah Roh Kudus yang tadi buah pertobatan Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Roh Kudus itu sungguh luar biasa. Saudara tahu salah satu lambang daripada Roh Kudus adalah anggur. Anggur yang manis, sedap. Orang penuh Roh Kudus itu perangainya sedap, orang senang, orang suka. Orang senang dengan kita, orang suka dengan kita. Kemana-mana orang suka. Sama seperti Yesus. Firman Allah berkata, dan Yesus bertambah makin kian lama kian dewasa. Yesus kemudian disenangi, disukai banyak orang. Allah menyukai dia dan juga manusia menyukai. Bukan hanya oma-oma dan opa-opa, yang tua kah yang muda kah, tetapi anak-anak juga menyukai Yesus. Bayangkan, Yesus Kristus disenangi banyak orang, disenangi semua kalangan. Bukan hanya orang tua yang menyukainya, tetapi anak-anak juga. Sehingga setiap penyerahan anak kita baca di dalam Markus itu pasal 10 itu adalah bagaimana Yesus memberkati anak-anak. Murid-murid melarang dan berkata, anak-anak ini harus pindahkan mereka, singkirkan mereka kemana ke. Tapi Yesus memarahi mereka. Kemudian Yesus merangkul anak-anak itu. Jadi anak-anak senang mengikuti Yesus. Buah roh ini yang berikut adalah buah keperbuatan baik. Saya dan saudara menghasilkan buah yang baik. Dan yang berikut adalah buah pemberian. Filipi pasal 4 ayat 17. Ada buah pertobatan, buah Roh Kudus, buah kebajikan, perbuatan baik. Kemudian ada buah pemberian. Filipi 4 ayatnya yang ke-17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Jadi saya dan saudara, orang yang sudah kenal Tuhan, hasilnya akan kelihatan. Tadinya pelit, kikir luar biasa, kini menjadi orang yang suka bermurah hati, orang suka memberi. Ciri-ciri pertobatan seseorang, lihatlah, dia pasti suka bermurah hati. Tak teriris kakar minta ampun. Jadi kalau saudara bilang kenal Tuhan, tetapi skakarnya luar biasa, saudara belum kenal Tuhan. Karena ciri orang bicara Roh Kudus adalah dia pasti akan suka memberi. Saudara tidak akan kekurangan. Saudara pasti akan diberkati Tuhan. Jadi kita memberi. Berilah, sebab pemberian yang baik itu, apalagi diberikan dengan hati yang penuh sukacita, dengan tanpa paksa, maka saya dan saudara akan menerima berkat. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Itu ada di amplop itu kalau tidak salah. Itu tentang memberi. Ada di amplop persembahan kedua yang telah dicetak. Jadi pemberian, buah pemberian. Orang itu pasti suka memberi. Orang itu suka bermurah hati, suka tolong menolong. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Jadi dengan apa tujuan supaya pohon anggur itu dia bisa menghasilkan buah? Buah-buah apa yang harus dihasilkan? Yaitu adalah buah pemberian, suka memberi. Roma 6 ayatnya yang ke-22. Roma 6 ayatnya yang ke-22, firman Allah berkata, tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa
Dan setelah kamu menjadi hamba, kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Buah pengudusan. Kita dikuduskan oleh darah Kristus lewat kematiannya di atas kayu salib. Kita telah dimerdekakan. Tadinya kita terikat oleh dosa. Tadinya kita terikat oleh berbagai belenggu. Setan mengikat kita. Rantai dosa mengikat kita begitu kuat. Tetapi sekarang oleh darah Yesus Kristus semua rantai setan copot dan lepas. Kita hanya hidup dalam damai sejahtera. Kita hanya hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Dan kita hidup melayani Tuhan. Yang terakhir adalah buah bibir. Yang terakhir, buah apa yang akan dihasilkan sebagai orang percaya menjadi pokok anggur yang benar. Yang terakhir adalah buah bibir yang memuliakan Tuhan. Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Kita baca ayat yang satu ini. Ayat terakhir kita baca kitab Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat 15 kita baca bersama. 2, 3 mulai. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada, yaitu ucapan bibir yang memuliakan. Ucapan bibir ini buah yang harus coba lihat orang. Kalau dia sudah benar-benar hidup berubah, kata-katanya membangun. Itu yang saya katakan, jangan caci maki saja. Kata-kata yang tidak pantas jangan keluar dan terlontar dalam bibir dan mulut kita. Lebih baik kita memuliakan Tuhan. Apalagi bangun pagi macam hari Minggu begini. Saudara ada yang sungut kah atau saudara bersyukur? Saudara berkata, puji Tuhan hari ini hari Minggu. Aku mau ke gereja melayani Tuhan. Apalagi mama suruh mandi, mau ke gereja. Siap diri, sudah jam. Jadi semua harus siap diri. Jadi karenanya kalau malam minggu, saudara jangan jalan kemana-mana. Siap di besok ada yang mau ibadah. Apalagi yang pelayan-pelayan. Gak boleh. Yang mau singers kah, pelayanan musik kah, pelayanan apapun, pujian kah, saudara sudah siap lagu. Saudara harus sudah siap segala sesuatu. Kenapa? Supaya tidak salah-salah. Jangan musik lari sendiri, saudara pujian juga lari sendiri, jangan. Sehingga menimbulkan hal yang kurang pantas pada jemaat. Jadi siap diri supaya tidak mengantuk. Mempersiapkan khotbah juga begitu si pelayan firman. Jadi tidak boleh sembarang-sembarang. Melayani, sudah siap baju. Jangan mau bangun pagi masih cari baju, masih teriak sana teriak sini. Pak, baju merah. Suaminya berkata, ma batik. Ada belum cuci, minta maaf. Mas, sepatu sebelah di mana? Aduh, itu. Beleki ada bawa lari di mata jalan sana, ke sana lagi, lari ke sana ambil sepatu. Semua sudah siapkan. Pokoknya malam ini sudah siap. Tidur juga supaya besok melayani, besok bisa bangun dengan cepat, supaya tidak mengantuk toh. Kita bisa melayani segar. Kita harus beri yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Jangan kata-kata kita tidak menjadi berkat. Sungut saja. Bangsa Israel 3 juta jiwa keluar dari tanah Mesir. Tangan Allah sendiri membunuh mereka, bukan tangan yang lain. Kenapa? Karena persungutan. Apa-apa sungut tidak pas di hati. Jangan, saudara. Apalagi soal ibadah lagi, melayani lagi, gereja lagi, singers lagi. Pimpin pujian lagi. Hari ini sudah ibadah, besok lagi ibadah, minggu depan lagi ibadah terus. Makan sana kursi gereja. Gak boleh. Kita hidup ini hanya karena kemurahan Tuhan. Saya dan saudara kita hidup ini. Kata-kata kita. Tanda orang itu dia sakit apa sehat kan dari kata-kata dari lidah. Seperti Bapak Gembala katakan. Kita ke rumah sakit nih. Belum kasih obat dan lain sebagainya, dokter cuma buka mulut.
center. Oh, ini ada sakit ini. Jadi lidah menentukan orang itu sehat apa sakit dari lidah. Jadi melihat rohani orang itu dia bagus dan tidak bagus, lihat kata-katanya aja. Jadi ilmu medis saja untuk mengetahui orang itu sakit apa orang itu sehat, dia cuma lihat lidah mereka. Dokter keluar lidah sakit. Itu medis. Gampang, kalau kita yang rohani gampang. Mau lihat orang itu rohani dan tidak rohani, dengar kata-katanya. Kalau kata-katanya bagus, jadi berkatain anak Tuhan ini. Jadi karena itu kalimat kita harus jaga. Jadi tetap melayani, tetap setia di pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan saya dan saudara. Jadi tetap berdoa. Ada persoalan, kita tetap berdoa. Supaya Tuhan menolong. Pergumulan apapun kita terus berdoa. Jadi berkat Tuhan itu tidak selalu diukur dari apa yang kita terima, tapi dari apa yang terkadang hilang dari diri kita. Itu berkat Tuhan juga. Satu kali ada seorang anak lihat bapaknya setiap hari doa. Tidak pernah berhenti. Dia lihat bapaknya ini kok setiap hari doa. Akhirnya dia penasaran dan tidak tahan. Dia tanya sama ayahnya, "Pak, aku lihat bapak setiap hari doa. Dalam doa itu apa yang bapak minta sih? Bapak juga berdoa percuma, kita susah. Kita setiap hari juga makan susah. Jadi bapak berdoa buat apa?" Ayahnya menjawab anaknya dan berkata, "Nak, bapak berdoa itu bersyukur. Bapak tidak dapat apa-apa." Haleluya. Dalam doa memang bapak tidak dapat apa, tapi bapak bersyukur. Dalam doa itu banyak hal yang berubah dari bapak. Kesombongan, keangkuhan, iri hati, itu yang hilang dari bapak. Jadi berkat Tuhan tidak apa yang harus kita terima, apa yang hilang dari diri kita juga itu berkat Tuhan. Apa itu ego? Kita doakan Tuhan ubah ego kita. Kita doa makin sabar. Kita berdoa kita makin tangguh melayani Tuhan. Anak ini bilang kita buktinya susah terus, bapak berdoa buat apa? Bapak tidak terima apa-apa anak dari doa, tapi justru bapak banyak hilang. Apa yang hilang dari bapak? Ego, kesombongan, iri hati, itu yang Tuhan. Jadi berkat Tuhan tidak selalu dari apa yang kita terima, tetapi dari apa juga yang hilang dari diri kita. Kesombongan kita, itu juga berkat Tuhan. Jadi tetap bersyukur, tetap percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.